Langsung saja kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang teks cerpen. Kenapa sih anak SMA masih belajar tentang cerpen? Karena yang kalian ketahui tentang cerpen hanyalah tentang sudut pandang orang pertama, yaitu si tokoh pelaku aku, di mana yang sebenarnya adalah di dalam sebuah cerpen juga terdapat orang ketiga. Kalian tahu atau kalian sudah mengetahui siapa orang ketiga tersebut? Nanti kita bahas di materi cerpen kali ini. Untuk itu, pasti kalian sudah mengetahui tentang pengertian cerpen. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian cerpen. Cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela dan novel. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama, jalan ceritanya lebih pendek dari novel. Yang kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, biasanya isi cerita cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. Yang kelima, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Kemudian yang keenam, pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal pembaca. Yang ketujuh, biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan. Dan yang terakhir, memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Struktur isi dari cerpen. Yang pertama, abstrak, yaitu ringkasan atau inti cerita. Dalam cerpen, abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan atau tidak. Jadi, tidak jadi masalah. Yang kedua, orientasi. Pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita. Baik pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dalam cerita. Yang ketiga, komplikasi, yaitu bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks. Yang keempat, evaluasi, yaitu penurunan masalah, di mana struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima, resolusi, yaitu penyelesaian masalah, di mana struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku. Dan yang keenam, koda, yaitu pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca. Koda ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan ataupun tidak.
unsur-unsur pembangun cerpen, yaitu ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Mari kita bahas pembahasan unsur tersebut. Perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur di luar cerpen, tetapi secara tidak langsung ikut memengaruhi karya sastra tersebut, seperti latar belakang pengarang, sosial budaya, politik, dan lain-lain. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen dibagi menjadi 7. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah gagasan pokok sebuah cerpen. Yang kedua ada alur atau plot, yaitu urutan tahapan jalannya cerita. Yang ketiga setting, berkaitan dengan tempat atau latar, kemudian waktu, dan juga suasana dalam cerpen. Yang keempat tokoh, yaitu pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang kelima penokohan, yaitu sifat pada tokoh atau pelaku dalam cerita. Yang keenam ada sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang dalam cerita. Dan yang ketujuh ada amanat, yaitu pesan dari penulis atau pengarang cerita kepada pembaca. Dalam sebuah teks narasi cerpen, sudut pandang disebut juga pusat pengisahan, yaitu bagaimana peran seorang pengarang atau narator dalam menyampaikan ceritanya. Sudut pandang terdiri atas sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Ciri-cirinya menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, saya, atau kami. Pengarang terlibat langsung dalam menyampaikan kisahnya dan berperan sebagai tokoh utama atau pelaku utama. Jadi, orang pertama yang mengisahkan dirinya sendiri, seperti contoh kutipan cerpen dalam teks cerpen berjudul Pada Sebuah Kapal karya N.H. Dini. Dalam kutipan tersebut, tokoh aku yaitu sebagai orang pertama pelaku utama, karena tokoh aku ini mengisahkan dirinya sendiri. Sudut pandang yang kedua yaitu orang pertama sebagai pengamat. Pengarang terlibat langsung dalam menyampaikan kisah yang melibatkan dirinya, tetapi bukan sebagai tokoh utama, melainkan hanya berperan sebagai pengamat langsung. Jadi, maksudnya orang pertama yang mengisahkan tokoh lain. Contoh, dalam sebuah teks cerpen kutipan dari cerpen Dari Hari ke Hari karya H. Mahbub Junaidi. Dalam kutipan tersebut terdapat tokoh Sersan Husni, yaitu sebagai tokoh yang dikisahkan, sedangkan tokoh aku yaitu penyampai kisah tersebut. Jadi,
Maksud orang pertama sebagai pengamat yaitu tokoh aku sebagai penyampai kisah yang mengamati tokoh Husni sebagai tokoh yang dikisahkan. Kemudian sudut pandang yang ketiga yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana pengarang berusaha melaporkan semua aspek dari suatu kisah. Ia melaporkan semua karakter, ruang, dan apa saja yang menarik perhatian dan sesuai dengan cerita. Seperti contoh dalam kutipan cerpen yang berjudul Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar. Dalam kutipan cerpen tersebut terdapat tokoh Ia, yaitu seorang dokter yang mengetahui segala hal tentang tokoh yang bernama Kus. Maka orang ketiga serba tahu tersebut ialah seorang tokoh dokter tersebut. Dan sudut pandang yang keempat yaitu sudut pandang orang ketiga terarah, di mana pengarang tidak melaporkan semua aspek, tetapi memusatkan perhatian pada tokoh Suwarni tersebut. Dari contoh-contoh kutipan cerpen tersebut, sudut pandang orang ketiga yang digunakan yaitu penggunaan nama tokoh. Sebab ciri sudut pandang orang ketiga yaitu menggunakan kata ganti seperti ia, dia, mereka, atau nama tokoh dalam cerpen tersebut. Oke, itu saja pembahasan materi tentang cerpen kali ini. Nanti kita bahas materi cerpen di video selanjutnya. Terima kasih, semoga kalian dapat memahami materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.